Hilalin, dari Sa'id bin Hilal rahimahullah. Rahimah, semoga memberikan rahmathu kepada Sa'id bin Hilal. Siapa? Allah Ta'ala. Beliau berkata, Inal abda, sesungguhnya hamba, dari Sa'id bin Hilal ya. Inal abda, sesungguhnya hamba itu idza naba, ketika kok berdosa. Aesoro, artinya menjadi, siapa hamba tersebut menjadi itu dadam bin, mempunyai dosa, minallahi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An'ama, memberikan nikmat siapa Allah alaihi, kepada hamba tersebut, bi'arba'i khisolin, dengan 4 keadaan. Jadi menurut Sa'ad bin Hilal, walaupun seorang hamba itu berdosa, masih tetap diberi 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, walaupun orang itu berdosa, khususnya umatnya baginda Nabi, walaupun dia berdosa, tetap masih saking baiknya Allah itu masih diberi 4 perkara ini. Yang pertama, la yuhjibu, tidak menghalangi siapa Allah anhu, dari hamba yang berdosa tadi. Allah tidak menghalangi ar-rizqa, kepada rizki. Walaupun berdosa, minum, ya kan, umpama atau judi, ataupun ya apa tuh bahasa sini Pak, ngonte. Nah itu kan, nah itu walaupun begitu tetap dikasih rezeki sama Allah, itu ya. Enggak langsung diadab maksudnya itu. Nah itu maksudnya begitu. Ailam yamna'uhu, artinya tidak menahan atau mencegah siapa Allahu untuk hambanya tadi minarizki, dari rizki. Badannya tetap sehat, ya kan, urusannya tetap lancar, duit ya dapat baik. Nah, jadi rezeki itu gini, kadang kita tuh salah pandang atau salah terka atau salah maksud tentang rezeki ya. Rezeki itu umum, bukan duit wae. Gawe kita tuh maka kadang jadi susah, itu pandangan kita tuh sempit. Perasaan rezeki itu duit saja. Padahal istri kita sehat ya rezeki, anak kita sehat ya rezeki, urusan kita lancar ya rezeki. Nah, itu begitu. Ya coba istrinya sakit ya kan, sudah keluar duit berapa itu nilainya. Nah, itu begitu. Badan kita sehat ya kan. Nah, itu. Istri tidak ngamuk, nah, istrinya tidak minggat, umpama kan. Nah itu ya rezeki. Nah, sudah istri sudah cuman sikok, kasih belanja tidak tentu, ya kan? Ditinggal pergi terus, untung tidak minggat. Nah, istri nggak minggat itu sudah rezeki, ya itu begitu. Itu pertama. Jadi walaupun seorang hamba itu berdosa, saking baiknya Allah Ta'ala, tetap masih dikasih rizki, tidak dihalangi oleh Allah. Wala yuhjibu, dan tidak menghalangi siapa Allah anhu, dari hamba yang melakukan dosa tadi, as-sihhata, kepada kesehatan. Kadang ya malah sehat betul kan itu. Entah minum obat kuat lah, ekstra jos lah apa ya kan itu. Sehat walaupun dia melakukan dosa. Karena ini menurut Sa'ad bin Hilal itu memang begitu. Walaupun dia berdosa atau melakukan dosa, kesehatan itu tidak dihilangkan oleh Allah. Ailam yamna'uhu, artinya tidak menahan, tidak menghalangi siapa Allahu, kepada hamba tadi min sihatil badani, dari sehatnya badan. Wala yatharu, dan tidak menampakkan siapa Allah alaihi, kepada hamba tadi adzamba, kepada dosanya. Baliasturuhu, balik saking baiknya Allah itu menutupi siapa Allahu, kepada dosanya tadi. Dosanya gelap-gelapan berdua, ya kan? Nah itu ya tidak terus Allah terus pampang ada layarnya, nah, itu tengok itu. Pak Janes sama Bang Firman tadi malam di bawah pojokan di tepi sungai itu, enggak begitu, enggak. Bawah sawit itu enggak begitu. Yang malam-malam chattingan, ibaratnya ya enggak dinampakkan sama istrinya, kadang sama Allah itu, karena sudah terus dihapus kan. Walal mu'alif rahimahullah, sama perempuan lain maksudnya ya kan.
Itu tidak langsung dinampakkan. Qolal mu'allif rahimahullah itu begitu. Nah, yang video callan ya kan, nah, itu kan. Istrinya udah pernah dibegituin ya kan, kamu kok cantik nian dek, padahal jelek. Cantiklah istrinya. Qolal mu'allif rahimahullah. Walayu akibahu. Jangan, itu nyata itu begitu ya. Walayu akibahu. Dan tidak langsung menyiksa siapa Allah kepada orang tersebut ajilan dengan langsung. Jadi dikasih tempo sama Allah. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala ya. Fi saati artinya di dalam waktu-waktu al hadirati yang saat itu. Bal yumhilhu, balik menunda siapa Allah kepada siksa atau hukuman tadi. Walayuhammiluhu dan juga tidak mempercepat siapa Allah kepada siksa tadi. Itu baiknya Allah Ta'ala ya. Ada 4 perkara menurut Sa'id bin Hilal itu walaupun umatnya Nabi itu berdosa, itu masih diberi 4 perkara oleh Allah Ta'ala. Yang pertama ya, itu tadi tetap dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Allah tuh dat yang baik begitu. Nah, dekan maksiat langsung dipuretkan rezekinya ya kan. Dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak dihalangi dari kesehatan, tetap Allah kasih kesehatan. Kecuali memang wayahnya sakit. Yang ketiga, enggak Allah pampang, enggak Allah umumkan. Itu yang mojok tadi malam dengan perempuan, dengan jando, kan? Yang apa tuh namanya? Mabuk apa? Kecubung, kan? Kan tidak dinampakkan sama Allah. Yang SMS-an sama janda ya kan, ya ditutupi sama Allah itu. Yang SMS-an dengan anak gadis orang ya kan, terus dihapus supaya nggak tahu istrinya, ya ditutupi sama Allah. Dan lebih ibaratnya lagi yang kita harus bersyukur baiknya Allah itu tidak langsung dihukum. Nah itu kalau umat terdahulu jangan tanya, dosa langsung dihukum, dosa langsung dihukum. Malah ngeri-ngeri kalau orang zaman dulu ya kan. Dosa tobatnya tuh harus bunuh diri. Dosa itu tobatnya disambar petir. Dosa tobatnya itu diganti dijadikan menjadi kera. Wis ngeri-ngeri kalau zaman dulu. Umatnya baginda Nabi itu sungguh enak luar biasa ya kan itu. Qolal mu'allif rahimahullah. Yo lama nggak ketahuan ya kan. Andai kan kok berdosa itu lama nggak ketahuan. Ya kadang ya tertuduh jadi ribut ya ada ya kan. Memang biasanya lama terus dihapus sama Pak Tamrin ya kan. Chattingannya dihapus, bekas videonya dihapus ya kan. Nggak ketahuan lama. Wa khuqiyah dan dihikayatkan. Anak Adam sesungguhnya Nabi Adam ini nggak nyindir Pak Rozak loh, Pak Rozak ya. Ini tentang ini loh. Tulisannya ada maksudnya. Maksud nerangkan biar paham. Kaget dikira, wah Pak mau nyindir saya, tidak. Qolal mu'allif rahimahullah. Wa khuqiyah dan dihikayatkan anak Adam. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, ini dari Nabi Adam ya. Ini irinya Nabi Adam kepada kita umatnya baginda Nabi. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam itu iri sama umatnya baginda Nabi. Maka beliau berkata begini, qala, berkata siapa Nabi Adam, Inna Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan siapa Allah umat Muhammadin kepada umatnya Muhammad arba'a karomatin 4 kemuliaan atau keunggulan. Ma'atonihi yang tidak memberikan siapa Allah kepada 4 keunggulan tadi. Nah, itu begitu. Ya chattingan Pak Guru Tamrin, jangan bini orang Pak Guru ya, dosa besar ya, jangan. Qolal mu'allif rahimahullah. Jadi kembali ke sini ya, jangan bini orang tadi dosa besar. Kalau kok masalah seneng-senengan loh, kalau masalah urusan bisnis itulah dibolehkan dalam syariat. Jangan nyakil-nyakil pula ya kan itu. Umurnya berapa? Kamu kok nampak cantik? Jangan. Ya kalau kok anak orang maksudnya belum bersuami, ya situlah dosa kan dosa ndak
dengan suaminya, dosa dengan Allah kan gitu. Qolal mu'alif rahim, kalau bini orang jangan yang. Qolal mu'alif rahim. Nah, ini kembali ke sini ya, itu nanti dibahas nanti lagi. Jadi Nabi Adam itu sangat iri dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada umatnya baginda Nabi. Karena umatnya baginda Nabi diberi 4 perkara yang oleh Nabi Adam tidak diberi. Ihda. Adapun yang pertama itu qabulu taubati. Adapun diterimanya tobatku itu karena ada apa diterimanya tobat itu di Makkah, hanya di kota Mekah. Nabi Adam itu baru bisa diterima tobatnya kalau beliau berada di kota Mekah. Kondisi umatnya Nabi enak wa ummatu Muhammadin. Dan adapun umatnya baginda Nabi itu ya tubuna pada boleh bertobat fi kulli makanin di setiap tempat. Fayak balu maka menerima siapa Allah taubatum kepada tobat mereka. Ya beda dengan umatnya Nabi macam Pak Guru Tamrin kan sudah SMS-an dengan anak orang ya kan, dihapus ya Allah dosa, ya Allah jariku dosa, boleh di kamar sendirian nggak apa-apa. Kalau Nabi Adam harus ke tempat ke Mekah. Nah, apalah dosanya Nabi Adam itu cuman makan buah ya kan, itu cuman makan buah. Lah betapa kok SMS anak orang tadi diketok langsung kalau zaman itu. Walal mu'alif rahimahmu dipotong langsung ya kan. Untung zaman umatnya Nabi saking baiknya Allah ya kan kepada umatnya Nabi. Nah ini sudah tangannya dipotong di Mekah pula dipotongnya, kurang lebih begitu. Wasaniatu dan adapun yang kedua irinya Nabi Adam alaihissalam kepada umatnya Nabi itu ani sesungguhnya saya itu kungtu ada siapa saya itu labisan memakai pakaian. Nabi Adam itu waktu bermaksiat itu pakai pakaian. Falamma aso itu ketika bermaksiat siapa saya ja'alani menjadikan siapa Allah nih kepadaku uryanan dalam keadaan telanjang. Nabi Adam ketika bermaksiat itu pakai pakaian. Nah ketika bermaksiat dihukum menjadi telanjang. Ini bedanya. Wa ummati Muhammadin dan adapun umatnya baginda Nabi itu yuksuna pada bermaksiat uratan dalam keadaan telanjang. Kalau umatnya Nabi ketika maksiat ya kan dengan perempuan itu pada telanjang. Ya perempuan itu ya pada telanjang. Maksiatnya sambil telanjang, tapi fayal bisahu maka tobatnya Allah tetap memberi pakaian kepada umatnya Nabi. Enggak kok entah kalau pas ketangkep basah Pak Guru Tamrin ya terus diarak sekampung ya tidak tahu ya kan. Ya cuman kalau pas nggak ketangkep ya bejo ya kan. Tadi pas melakukan pada telanjang, ketika sudah pada pakai pakaian itu bedanya. Kalau Pak Guru Tamrin jangan begitulah yo. Jangan. So guru madrasah kan. Kalau bisa jangan yang lainnya lah yang SMS tadi jadilah ya kan itu. Jangan yang itu kalau bisa. Wasali satu dan adapun yang ketiga nanti panjang daftar ustadz nanti ya kan. Wasali dan adapun yang ketiga lama aso itu. Loh, jangan begitu Pak Guru Tamrin. Entah sedikit banyak itu gurunya Pak Tamrin itu cacanya punya karomah macam itu dikasih tahu sama Allah jadi tahu gitu. Wasali satu dan adapun yang ketiga itu lama aso itu ketika bermaksiat siapa saya farroko maka memisahkan siapa Allah baini antara diriku wa baina imro'ati dan antara istriku wa ummata Muhammadin dan adapun umatnya baginda Nabi Muhammad itu yaksuna pada bermaksiat siapa umatnya baginda Nabi Allah kepada Allah wala yufariku dan tidak memisahkan siapa Allah bainahum di antara mereka wa baina azwajim dan di antara istri mereka. Yang ketiga ketika aku bermaksiat kepada Allah aku lebih dipisah dari istriku. Dan anak umatnya Nabi enggak begitu, tetap masih dikumpulkan dengan istrinya, bahkan kadang bermaksiat bujang gadis umpama berzina ya itu dinikahkan ya kumpul jadi satu ya kan. Nah ini dah kalau baginda Nabi Adam saro maka harus bersyukur betul kita beriman, bersyukur betul kita jadi umatnya Nabi. Tidak semua umat seperti ini ya, itu begitu. Nah, kalau kita kan enggak ya kan, ketangkep hamil duluan dinikahkan sudah jadi suami istri kan gitu.
Nabi Adam enggak, suami istri bermaksiat terus dipisah. Yang satu di Manantah ya kan, di India, yang satu tadi Manantah ya kan, akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Selama 40 tahun berjalan baru ketemu. Itu. Kalau Pak Guru kan udah ya kan. SMS-an ketahuan paling HP-nya dibanting sudah ya kan, balik lagi. Warabiatu dan adapun yang keempat, ini sesungguhnya saya itu itu bermaksiat siapa saya fil jannati di dalam surga. Fa akhrajani maka mengeluarkan siapa Allah nih kepadaku minha dari surga. Dulu aku bermaksiat dari surga, terus aku dikeluarkan dari surga. Wa ummati Muhammadin dan wa ummatu Muhammadin dan adapun umatnya baginda Nabi Muhammad itu yaksuna pada bermaksiat siapa umat Muhammad Allah kepada Allah Ta'ala kharijal jannati di luar surga. Fayadkhiluhum maka memasukkan siapa Allahum kepada umat Muhammad fiha ke dalam surga. Ida tabu ketika mau bertobat siapa mereka. Lah umatnya Nabi Muhammad tuh loh bermaksiatnya di luar surga. Tapi karena mau tobat dimasukkan surga. Itu begitu. Kok masih nggak seneng, nggak enak ya kan? Ngaji ya rasa-rasan ya kebangetan. Wal maqalatu saminata wal isruna. Dan adapun maqalah yang ke-28 an Khatim al-Asam dari Khatim al-Asam rahimahumullah. Anahu sesungguhnya Khatim itu qala sudah berkata siapa Khatim. Man adapun barang siapa itu sorofa berpaling arba'an dari 4 perkara ila arba'in kepada 4 perkara. Wajada maka menemukan siapa man al jannata kepada surga. Barang siapa berpaling dari 1 perkara ke perkara yang lain dari 4 ini maka dia akan mendapatkan surga. Aiman adapun barang siapa itu taroka meninggalkan siapa orang tersebut arba'an kepada 4 perkara tawajjah sehingga dia menghadap ila arba'in kepada 4 perkara wajada maka mendapatkan siapa orang tersebut al jannata kepada surga. Ada suatu perkara tapi dia mau berpaling dari perkara itu maka dia berarti menghadap kepada surga. Yang pertama, orang kok mau berpaling an-nauma kepada tidur ilal kubri kepada kubur. Berpaling dari tidur untuk ke kubur. Maksudnya gimana Pak? Yang taroka gambarannya jika meninggalkan siapa orang tersebut rohatan naumi kepada enaknya tidur, ya tinggalkan enaknya tidur itu. Wa tawajjah dan bangun ila rohatihi kepada enaknya kubur fil kubri di dalam kuburan, di dalam keenakannya fil kubri di dalam kuburan. Caranya bagaimana? Bi an amala jika kau beramal siapa orang tersebut sholihan kepada amal yang soleh diajari karena arahnya persiapan untuk masuk kubur. Jadi dia tinggalkan tidur untuk beribadah beramal soleh kepada Allah. Itu begitu untuk mengarah kepada persiapan kubur. Itu yang pertama. Yang kedua wal fakhru dan juga bangga ilal mizani kepada apa maknanya situ Pak? Bangga. Nah, membanggakan diri ilal mizani kepada timbangannya amal. Maksudnya bagaimana bi antaroka gambarannya jika meninggalkan siapa orang tersebut al-tatawala kepada memperpanjang apa makna itu Pak? Bersombongkan diri ala nasi atas manusia bita'didil manaqibi dengan menghitung-hitung apa itu namanya sejarah apa cerita wa tawajjah dan menghadap ila amalil hasanati kepada amal-amal kebaikan li ajli ziyadatiha untuk menambah untuk tambahannya kebaikan fil mizani besok di timbangan amal. Jadi dia berpaling dari manusia, berpaling dari ngotar ngobrol yang tidak ada gunanya untuk dia menambah kebaikan-kebaikan untuk bisa menjadi tambahan amalnya menjadi berat besok di timbangan amal. Yang ketiga warohatu dan istirahat santai-santai ila siroti kepada siratul mustaqim. Gambarannya biantaroka jika kau meninggalkan orang tersebut rohatal badani kepada enaknya badan tawajjah karena menghadap ila amalin kepada suatu amal
yasra'u yang cepat-cepat, yasra'ul murura sehingga mempercepat lewatnya ala siroti kepada sirotol mustaqim. Jadi dia nggak mau santai-santai, dia asal ibadah cepat-cepat, bersiap diri. Nah, karena Qur'annya begitu, wasari'u ila magfiratim rabbikum, bersegeralah, wasabiku, berlombalah, ya kan, wasa'a, berlari kecillah, dan lain sebagainya. Perintahnya begitu, harus ada cepatnya gitu dalam kebaikan. Jangan kok santai-santai, banyak sholat Pak Guru Tamrin, nah, santai nanti wailah. Nah itu besok kalau di akhirat, kalau lewat siratal mustaqim dibuat begitu sama Allah, kawannya bersut langsung surga, sud langsung surga, dia sambil ngantuk, teler, lentuk jalan, alayo, alaida, anak kecemplung, naida ke siratal mustaqim, ke neraka itu. Nah itu begitu. Wadhalika, dan demikian itu biasra'i, dengan bersegera, ijtinabil ma'asi, dalam meninggalkan kemaksiatan. Loh, ini ada semua ya, tata caranya ada semua, arahannya ada semua, itu begitu ya. Yang seterusnya wasahwati, dan sangat cinta ilal jannati, kepada surga. Caranya bagaimana? Biang taroka, gambarannya jika meninggalkan siapa orang tersebut asahwata, kepada syahwat, watawajjah, dan menghadap ila masaqatil ibadati, kepada beratnya ngaji. Seharusnya macam ini ya kan, enak-enak kelon sama istrinya ya kan, lus-lusan ya kan. Nah ini ditinggal ke sini sambil ngantuk-ngantuk, dengarkan pening apa maksudnya ini itu segala macam ya kan. Nah itu yang seharusnya santai-santai di rumah malah jamaah sholat dan lain sebagainya. Nah itu namanya dia meninggalkan syahwatnya untuk menggapai, untuk mengerjakan kesulitan dalam ibadah. Final jannata, maka sesungguhnya surga itu khuffat, memang dikepung, dikelilingi apa surga, bil makarihi, dengan segala sesuatu yang sangat dibenci, sama seperti keterangan fil hadis yang ada di dalam hadis. Jadi makalah yang ke-28 dari Hatim Al-Asham itu beliau bilang, barang siapa kok berpaling dari 4 hal ini maka dia akan menemukan surga. Nah, yang pertama, andaikan orang itu mau berpaling dari tidur untuk persiapan ke kuburannya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu meninggalkan enaknya tidur yang harusnya ngorok grok ya kan. Nah itu dia persiapkan dirinya untuk beramal soleh, untuk persiapan besok di alam kubur. Nah, cobalah hitung ya. Ini umpama ya kan, umpama umur kita tuh 60 tahun. Pak Lupi, anjuran dokter itu berapa Pak Lupi? Tidur 8 jam. 8 jam. Berarti dalam sehari semalam itu berapa? 24. Dikurangi 8 masih 18. 18 biasanya untuk kerja 8 jam anggaplah ya kan. Nah, jadi terus anggaplah ibadahnya umpama ibadahnya 8 jam ya kan. Nah ini kalau umur kita itu 60 tahun, ini mohon maaf ini, dalam 20 tahun itu kita gunakan untuk tidur. 20 tahun itu tidur, selama hidup kita tuh 20 tahun tidur. Yang 20 tahun iceknya kerja. Yang 20 tahun iceknya ibadah, tayo taidak ya kan. Itu begitu. Lah maksudnya Imam Hatim itu yang 20 tahun untuk tidur itu dikurangi gitu, untuk persiapan alam kubur, dengan cara untuk beramal soleh, entah 2 rakaat, entah apa. Nah itu bangun malam, nah itu sholat 2 rakaat. Jangan bangun untuk tambuh tok ya. Ada untuk tambuh lu kencing tok ya kan. Kenapa Pak keluar nak tahajud Pak? Ada anak kencing. Nah sudah. Nah itu macam begitu. Nah terus yang kedua, kita harus berbangga untuk mencapai yaitu timbangan amal. Caranya bagaimana? Kita tinggalkan untuk berlama-lama dengan manusia yang tidak ada gunanya, ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya. Kita pindah, kita ganti untuk beramal yang soleh. Yang seterusnya supaya kita santai ketika lewat siratal mustaqim.
Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita meninggalkan enaknya badan kita sarau-saroi dikit untuk bersegera, yaitu beramal yang soleh. Kita tahan supaya badan kita tidak mengerjakan maksiat. Yang terakhir, kita harus cinta betul kepada surga. Bukti orang itu baik dan tidak itu pokoknya surga. Ya kan? Kalau orang itu besok kok di surga, ya baik. Nah, ini buktinya besok kita kok mau kalian ketemu gurunya kok di surga, lo berarti gurumu baik. Kalau tidak ketemu ya tidak ada Pak Tamrin, nah mana guru? Oh, di neraka rupanya kan. Nah, berarti tidak baik ya kan itu. Itu buktinya besok begitu. Nah, itu. Lah caranya bagaimana supaya orang itu bersahwat kepada surga, itu maksudnya bagaimana? Meninggalkan daripada syahwat dunia untuk ibaratnya ditahan-tahan dikit. Ya, mau malam ya cak sekali 2 kali gitu aja, terus mandi, nah terus sholat tahajud apa-apa, baca Quran apa-apa gitu. Jangan kok bangun lagi lilir lagi tabu lagi ya kan. Nah, bangun tuh sholat tahajud apa-apa gitu. Itu maksudnya begitu. Karena untuk surga. Jangan bangun kencing tok ya kan. Karena surga itu dikepung dikelilingi kepada hal-hal yang kurang enak atau kurang baik, seperti yang diterangkan di dalam hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal maqalatu tasyi'ata wal isruna, dan adapun makalah yang ke 29. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.